Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua di pada pagi ini. Salam damai sejahtera buat kita semua. Di mana di pada pagi hari ini kita masih dibanguni Tuhan Yesus. Di mana di pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan buat kita untuk kita menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dalam dunia ini. Karena kita hidup dalam dunia ini adalah proses untuk menuju kerajaan surga. Bukan kita hidup ke dalam dunia ini untuk menikmati dunia ini, tapi kita dilahirkan ke dunia ini untuk memuji, memuliakan namanya. Jadi Bapak Saudaraku banyak mengatakan saya sudah bebas, saya sudah merdeka, dosa saya sudah dihapus, sudah ditebus dengan darah Yesus, sehingga saya sudah bebas, sehingga saya sudah merdeka, saya sudah aman. Yang penting saya punya iman. Banyak orang-orang mengatakan demikian, Bapak Saudaraku. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak akan mengerti. Kita menganggap kita ini asal ke gereja, kita menganggap kita sudah bebas, kita menganggap kita sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal jika kita teliti Alkitab yang dituliskan Tuhan Yesus, tentu beda, karena Yesus mengatakan walaupun Yesus disalib di kayu salib untuk menembus umat manusia, jika kita taat dan setia, bukan kita menerima dengan pre begitu saja tanpa kita berbuat. Jadi banyak manusia mengatakan yang penting beriman, yang penting percaya, yang penting ke gereja. Jadi bukanlah seperti itu. Jika demikian, tentu firman Tuhan tidak mengatakan sedikit, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jika memang asal orang percaya masuk ke surga, berarti banyak. Kita melihat zaman sekarang ini banyak kok orang percaya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sedikit, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita yang terpilih, bukan yang banyak datang. Jadi inilah Bapak Saudaraku, sehingga saya mengajak kita buat renungan setiap pagi untuk mengingatkan kita supaya kita jangan tergoda oleh situasi-situasi dunia ini, supaya kita jangan terpancing oleh situasi-situasi dunia ini, tapi kita memegang firman kebenaran dengan kokoh dan teguh kita pegang, supaya kita mendapatkan kerajaan surga. Jadi coba kita baca Alkitab supaya kita mengerti bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bukan anak-anak percaya, bukan hanya orang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan, tapi kita harus kembali kepada Alkitab, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu bagaimana sukarnya manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidaklah gampang seperti apa kata manusia. Mari kita baca Alkitab, kita buka Alkitab di mana Matius 5 ayat 27 mulai. Katanya begini: kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi katanya banyak manusia mengatakan Yesus disalib di kayu salib, darahnya sudah tercurah untuk dosa-dosa kita, sehingga kita sudah bebas, sehingga kita sudah merdeka. Bahkan kita melihat sini pancingan, tantangan yang harus kita hadapi bukannya kecil. Bahkan di ini kita melihat memandang perempuan saja sudah berdosa. Bayangkan kata sini tadi ayat 27 mengatakan kepada kita, kamu telah mendengar firman
jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, bukannya gampang. Dengan pandangan kita saja bisa kita berdosa. Jadi bukan kita harus membunuh kita berdosa, bukan. Tapi dengan pandangan kita saja. Padahal kita dengan pandangan kita saja, kita tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Tapi dengan pandangan kita saja kita berdosa. Bahkan Tuhan mengatakan, jika matamu membuat dosa, cungkilah. Lebih baik engkau tidak punya mata utuh daripada utuh dibakar di api neraka. Nah, itu kata Tuhan Yesus katanya kepada kita. Jadi sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan ini, saudaraku, tidaklah gampang masuk dalam surga itu. Nggak sama seperti manusia mengatakan, asal percaya saja. Nah, jadi ini semua, saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti, supaya kita tahu, supaya jangan kita dibola-bolakan dunia ini, supaya kita jangan merasa tenang, supaya jangan kita merasa aman, supaya jangan kita merasa sudah di dalam Tuhan Yesus, sudah kita memiliki kerajaan surga. Jadi harus kita kembali kepada laptop, kepada Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita baca dan taati dan diikuti dengan setia. Jadi sini Bapak Saudaraku, ayat 30 mengatakan kepada kita, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi bayangkan saudaraku, kalau tangan kita ininya mau mencurinya kerjanya, mengganggu orang, mencuil orang, mau megang-megang orang, meraba-raba orang, potonglah katanya. Potonglah katanya, lebih baik katanya tangan kita ini satu daripada kedua-dua tangan kita utuh masuk dalam neraka, saudaraku. Jadi Bapak saudaraku, tidaklah gampang masuk ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Jika kita mengikuti apa kata manusia, memang sangat gampang. Yang penting Kristen, yang penting percaya, udah masuk dalam surga. Itu kata manusia. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran yang Yesus mengatakan, yaitu jalan. Kata Yesus kepada kita, aku dah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus kembali kepada apa yang dijanjikannya, apa yang diperintahkannya, apa yang dikatakannya kepada kita. Jangan kita hanya mengikuti apa kata orang. Jika kita mengikuti apa kata orang, tentulah orang itu mengatakan ya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi itu bukanlah kebenaran, karena bukanlah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, yang dituliskan Yesus kepada kita. Jadi jika kita mau mendapatkan kerajaan surga itu, tentulah kita kembali kepada pemiliknya. Bagaimana kita mendapatkan jumpa dengan pemiliknya? Harus kita kembali kepada Alkitab, karena jelas Alkitab mengatakan kepada kita, karena Yesus sudah menuliskan di dalam Alkitab, karena Yesus sudah menerangkan dengan detail bagaimana sebetulnya kita mendapatkan kerajaan surga itu. Tinggal kita ini bagaimana, apakah kita mau membaca Alkitab ataukah kita hanya mau mendengar apa kata orang. Tinggal kita, Bapak Saudaraku. Jika kita hanya mau mendengar kata orang, ya tentulah sesuai dengan kehendak orang, sesuai dengan kehendak manusia, bukan sesuai kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya jika kita mau mendapatkan kerajaan surga, sesuailah dengan kehendak Tuhan, sesuailah dengan ajaran Tuhan, sesuailah dengan yang tertulis di dalam Alkitab, karena Alkitab sudah menerangkan kepada kita, Yesus sudah menuliskannya tahun 2000 lalu kepada kita untuk kita taati dan ikuti dengan setia. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya harus kita kembali kepada Alkitab, karena inilah
janji, inilah perkataan, inilah surat Tuhan Yesus kepada kita. Karena di surat ini kita jelas dikatakan kepada kita. Ayat 31 mengatakan, Bapak Saudaraku, katanya begini, telah difirmankan juga supaya yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi sini katanya tadi pada kita, saudaraku, jangan bercerai. Jangan bercerai. Jika kita menceraikan, berarti kita menyuruh istri kita itu berzina. Dan siapapun yang mengkawin dengan istri yang ceraikan itu, dia berzina. Dan kita juga yang menceraikan itu, jika kita kawin, jika kita juga berzina. Jadi sebetulnya tidak gampang. Jadi tidak seperti dunia ini, yang penting ada surat cerai, sudah bisa kawin lagi walaupun dia cerai. Padahal kita mengatakan tidak bisa, harus sehidup semati. Jadi sini dikatakannya tadi, jika kita sudah menceraikan, berarti rela kita tidak kawin lagi. Jika kita tidak rela kawin, harus kita pertahankan. Apapun itu masalah, apapun pergumulan kita itu, ya tetap kita pegang janji kita sewaktu kita disatukan. Kan kita disatukan, kita tidak bisa menceraikan jika Tuhan memisahkan. Jadi ini Bapak Saudaraku, ada peraturan manusia, ada peraturan Tuhan. Jadi apakah kita hanya mengikuti peraturan manusia? Kalau peraturan manusia bisa, yang penting ada surat cerai, masih bisa dia kawin. Padahal Alkitab mengatakan tidak bisa. Jadi ini sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Banyak saat ini kita melihat cerai kawin lagi, bahkan sampai 5 kali pun bisa cerai kawin. Jadi ini semua saudaraku, yang mana yang harus kita ikutkan? Apakah memang peraturan Tuhan, apakah peraturan manusia? Jadi jika kita mengikuti peraturan manusia, tentu kita binasa, karena itu bukanlah kebenaran Tuhan, tapi itu kebenaran diri sendiri. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika kita mau untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, harus kita kembali kepada Alkitab yang disuratkan Tuhan kepada kita untuk kita taati dan setia. Jadi semua ini semua saudaraku, semua peraturan-peraturan yang kita harus lakukan ada tertulis di dalam Alkitab. Apa yang harus kita bisa lakukan, mana yang tidak bisa lakukan, mana yang bisa. Jadi di sini semua ditulis di dalam kitab, saudaraku. Makanya kita harus kembali kepada Alkitab. Jangan kita kembali kepada apa kata orang. Jika kita kembali kepada apa kata orang, tentu orang mengatakan seturut dengan kehendaknya. Jadi itu bukan kebenaran Alkitab, bukan kebenaran firman kebenaran, tapi itu kebenaran diri sendiri. Jadi ini katanya Bapak Saudaraku, ayat 33 mengatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, sering kita memang dengan diri kita pun kita tidak percaya. Dengan diri kita tidak percaya. Makanya banyak saat ini yang dijalankan adalah yang cocok. Bagaimana rasa manusia cocok? Bagaimana rasa manusia yang pas? Bagaimana yang merasa manusia supaya nyaman? Itulah yang diucapkan. Jadi bukanlah perkataan-perkataan yang benar. Padahal firman Tuhan mengatakan, jika iya, engkau katakan iya. Jika tidak, jangan katakan engkau katakan tidak.
Jadi hanya dua pilihan, berdosa, benar. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, yang membuat peraturan adalah manusia, yang membuat kita ini ragu, yang membuat kita jadi menggampangkan itu, menginstankan itu adalah manusia. Karena manusia memakai dengan logika, manusia memakai dengan pikiran, manusia memakai dengan hati, dengan hatinya sendiri, bukannya mengambil dengan kebenaran, bukannya dipikirkan bagaimana hati Tuhan jika kita mengubah firman Tuhan ini. Tidak ada manusia berpikir sehingga diubah-ubah, sehingga dirombak-rombak menurut tafsiran masing-masing. Firman Tuhan ini ditafsirkan supaya sesuai dengan kehendak manusia. Jadi bukan dibaca firman Tuhan ini sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi ini sekarang ini kita melihat Bapak Saudaraku, sehingga kita ini tidak sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita Bapak Saudaraku tidak sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan yang tertulis. Tapi yang kita lakukan pada saat ini Saudaraku, sesuai dengan apa kata manusia. Makanya Bapak Saudaraku, jika kita mengikuti apa kata manusia, berarti itu kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran firman kebenaran. Jadi jika kita mengikuti dengan kebenaran diri sendiri, kemana kita ini Bapak Saudaraku? Jadi ini harus kita renungkan, ini harus kita pikirkan sebelum kita berangkat meninggalkan dunia ini. Karena kita berangkat. Tidak ada manusia yang utuh di dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Banyak manusia pada saat ini Bapak Saudaraku lupa dia akan kematian. Dia menganggap dia hidup selama-lamanya, sehingga dia tidak pernah memikirkan ketika dia meninggalkan dunia ini. Kenapa dia sempat berpikir seperti itu Saudaraku? Karena setan itu sangat licik. Kita akan dininabobokkan supaya kita tidak menoleh kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga kita hanya melakukannya dengan formalitas saja. Itulah setan itu liciknya Bapak Saudara. Jadi jangan kita mau mengikuti apa kata setan. Jangan kita mau dibola-bolakan. Ada Alkitab yang harus kita tekuni. Ada Alkitab yang harus kita baca. Ada Alkitab yang Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bagaimana sebetulnya kita mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi ini kita melihat Bapak Saudaraku, manusia saat ini sangat langka. Sangat langka kita menekuni apa sesuai dengan Alkitab. Banyak mengatakan manusia ini Bapak Saudaraku, saya adalah anak-anak Tuhan, tapi tidak membaca surat Tuhan, tidak membaca perintah Tuhan, tidak menekuni perintah Tuhan. Jadi kemana kita Saudaraku? Apakah itu betul-betul itu kita anak Tuhan? Apakah kita hanya mengatakan anak Tuhan? Jika memang kita itu betul-betul anak Tuhan Bapak Saudaraku, tentu kita menuruti seturut dengan apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi kenapa kita merombak-rombaknya Saudaraku? Sehingga kita yang mengatur Tuhan itu, bukannya Tuhan mengatur kita, tanpa kita sadari. Jadi ini Saudaraku, marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya jangan kita nanti menyesal. Jangan nanti kita ketika kita dipanggil meninggalkan dunia ini, kiri kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Dia mengatakan seperti itu Saudara. Jadi ini harus kita waspada. Saat inilah selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jangan kita nanti ada penyesalan. Karena kita melihat ayat selanjutnya Saudaraku, kata di sini ayat 27, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu
berasal dari si jahat. Nah, jadi jelas Bapak Saudaraku, jika katakan iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tadi lebih dari itu katanya datang dari si jahat. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita kadang-kadang kita ini merasa omongan kita ini sepele. Perkataan kita ini merasa kita sepele. Kadang kita itu mengucapkan perkataan itu dengan semau kita saja. Kadang kita mengucapkan perkataan kita itu apa mau kita, apa saja yang melontarkan dalam hati kita, sehingga banyak perkataan-perkataan kita ini refleks. Apabila dia jatuh, dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga dia mengatakan kepada anak-anaknya, dia dikatakan yang ada di kebun binatang tanpa kita sadari. Apa kita ucapkan itu berarti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apa kita ucapkan itu berarti kita berdoa kepada orang lain. Mendoakan orang lain sama seperti ucapan kita, karena ucapan inilah doa kita. Jadi ini semua saudaraku harus kita sadari, supaya kita ini jika kita betul-betul anak Tuhan, kita itu betul-betul seturut dengan Alkitab. Kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Semuanya kita harus perhatikan. Langkah kita, penglihatan kita, kelakuan kita harus kita atur seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku tidaklah gampang. Tidaklah gampang seturut dengan kehendak manusia, kehendak daging ini. Ini tidak gampang. Harus kita menanggalkan kedagingan kita. Jangan kita dikuasai dengan daging kita. Jika kita dikuasai dengan daging kita, tentu kita akan binasa. Karena daging kita ini ingin yang enak-enak, yang indah-indah. Yang ingin pesta pora, menyenangkan daging. Jadi jika kita turuti kehendak daging kita ini, tentu kita dibawa ke api neraka. Karena daging kita ini kita pinjam. Jadi harus kita menguasai daging kita ini. Gak bisa daging ini menguasai kita. Walaupun kita numpang, walaupun roh kita ini numpang di dalam daging kita ini, harus kita menguasai daging kita ini. Jangan kita dikuasai dengan daging. Makanya kita melihat pada saat ini saudaraku, banyak orang-orang yang melakukan kehendak dagingnya, walaupun itu sudah mengerti bahkan itu akan bahaya. Contoh-contoh kecil seperti orang yang memperkosa anak orang. Tahu dia itu, bahkan dia itu nanti akan dihukum, akan ditangkap, akan dihukum. Tapi karena kuasa, dengan keinginan dagingnya, sehingga dilakukan. Tahunya itu bahkan semua orang-orang makan narkoba itu bahkan itu bahaya. Tapi dengan kehendak dagingnya dia lakukan. Jadi jangan Bapak Saudara, jangan sempat kita dikuasai dengan daging kita. Jika kita dikuasai dengan daging kita, kita melihat banyak contoh-contoh seperti narkoba itu dikuasai dengan dagingnya. Bukan nggak tahu dia itu bahaya. Kita melihat bagaimana yang memperkosa anak orang, itu pun nggak tahu dia itu, bahkan jika kita perkosa anak orang bahkan itu bahaya. Tapi dengan kekuatan dagingnya, dengan kuasa dagingnya, tidak bisa dia mengelak. Jadi itu Bapak Saudaraku harus kita waspada. Jangan kita mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ke gereja kok. Jangan kita mengatakan seperti itu, tidak ada alasan. Gereja tidak gereja itu tidak alasan. Karena ke gereja itu bukanlah jaminan selamat. Orang percaya itu bukanlah jaminan selamat. Kalau hanya percaya saja tidak melakukannya. Jadi ini harus kita waspada, karena jelas sini katanya Bapak Saudaraku, di mana Matius 7 ini kan jelas, walaupun kita masih ulang-ulangnya Saudaraku ini supaya kita mengingat. Bahkan di sini katanya Matius 7 ayat 20 mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan, saudaraku,
Bukan hanya kita hanya berdoa pada Tuhan setiap minggunya, Tuhan, Tuhan, bukan. Tapi yang melakukan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 22 mengatakan kepada Bapak Saudaraku, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Luar biasa, saudaraku. Sudah mengadakan mujizat demi nama Yesus, sudah mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Tapi apa kata Tuhan, saudaraku? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, kalau kita itu mengadakan mujizat itu dalam nama Yesus, berarti orang Kristen, saudaraku. Kita mendoakan orang sakit itu dalam nama Yesus, berarti dalam orang Kristen, saudaraku. Bukannya orang yang mengenal Tuhan. Tapi apa kata Tuhan mengatakan? Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu, saudaraku? Karena kita tidak sesurut dengan Alkitab. Alkitab menyuruh kita, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bukan kita mau bisnis. Dan ini yang Tuhan tidak sukai, Bapak. Banyak kita memperlatkan ayat-ayat ini untuk diri sendiri. Banyak kita ayat firman Tuhan ini kita comot-comot untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Itulah Tuhan tidak mengendaki. Itulah Tuhan membenci, sehingga Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Jadi harus waspada. Walaupun kita sudah berdoa dalam nama Yesus, jika kita tidak melakukan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, hanyalah katanya. Makanya tidak gampang, saudaraku, tidak gampang menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang Kristen sih gampang. Bahkan kita melihat dari nenek moyangnya pun Kristen, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan Kristen, sesuai dengan Yesus. Sebetulnya Kristen itu, anak-anak Tuhan Yesus itu sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu kelakuannya, saudaraku. Ini enggak senggol sikit matamu itu. Kita lihat sikit matamu itu. Jadi apa itu buktinya kita bahkan itu anak Tuhan? Bahkan kita taruh di leher kita besar-besar salib. Jadi itu memuliakan hati Tuhan tanpa kita sadari. Seolah-olah kita mengejek Tuhan tanpa kita sadari. Jadi Bapak saudaraku sekalian, marilah sadar. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu akan berlalu. Jika kita tidak sadar, saudaraku, tentu kita akan mendapatkan hukuman. Jadi Bapak saudaraku, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mengingatkan kepada kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Alkitab kebenaran. Alkitab ini nggak bisa kita comot-comot. Kita harus makan dengan utuh, dari kepala sampai ekor. Jangan kita hanya aku mau tengahnya aja, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Aku mau kepalanya saja, nggak bisa seperti itu. Aku ekornya saja, nggak boleh. Harus utuh. Kalau seperti ikan tadi, kepala sampai ekor harus kita makan. Itu jika kita menaati kebenaran firman Tuhan. Karena yang tertulis ini, kalau jika tidak tertulis, ngapain kita lakukan? Banyak saat ini yang tidak tertulis kita lakukan, yang tertulis tidak lakukan. Kita tambah-tambahi, kita kurang-kurangi sesuai dengan selera kita. Walaupun tidak tertulis, karena selera kita taruh. Walaupun tertulis, karena tidak kita suka, kita buang. Jadi Bapak saudaraku, sadarlah kita. Karena untuk apa membela daging ini, saudaraku? Untuk apa itu semua, saudaraku? Bahkan daging ini kita tinggalkannya.
Ngapain kita mesti bela-bela daging kita ini? Ngapain kita mesti turuti kehendak daging kita ini? Jika memang kita menuruti kehendak daging kita, saudaraku, nggak ada puasnya. Udah dapat satu menjadi dua, pingin dua. Sudah mendapat dua, pingin tiga. Udah dapat tiga, pingin empat. Udah dapat empat, pingin lima. Itulah daging. Tapi firman Tuhan mengatakan, apa yang ada padamu, cukuplah itu. Karena apa, Bapak Saudara? Karena semua itu akan tinggal. Jangan gara-gara satu ingin dua tadi, lupa akan yang kita bawa. Yang penting sekarang ini, saudaraku, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang kita bawa. Bukan yang di dunia ini, yang buat hal-hal dunia ini. Walaupun mungkin 100 rumah kita berderet sana, saudaraku, itu semua tinggal. Tidak bisa itu membawa kita ke surga. Tidak bisa itu mendapat kita keselamatan. Tidak bisa itu kita bawa nanti ke surga untuk rumah kita di surga. Tidak. Itu tinggal semua. Padahal gara-gara rumah 100 itu kita tidak lagi berpikir pernah untuk hidup yang kekal. Itu setan pintar, saudaraku. Sangat licik setan itu, saudaraku. Jangan kita dikuasai dengan setan. Karena setan itu licik, mengotong-otoi kita. Jadi itulah firman di pada pagi ini, Bapak Saudaraku, sehingga kita itu menyadari, ya saya ini hanya menyampaikan, mengingatkan kita supaya kita ini kembali kepada firman. Saya bukan mengajari. Jangan mengatakan saya mengajari, karena saya ini tidak ada apa-apanya. Bahkan saya tidak sekolah, saya tidak ada. Tapi karena Tuhan mempercayakan saya akan buka apa yang kasih Tuhan pada saya itu, saya bukakan kepada semua Bapak Ibu Saudara semua di mana saja berada saat ini. Itu bukan dari diri saya sendiri, bukan saya karena saya hebat, bukan. Saya ini tidak ada apa-apanya, agar debu pun tidak. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya akan bagikan kepada kita semua, supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus. Jadi itulah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, jaga kesehatan. Shalom.